Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa na'ana anit tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala khairil ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabau sabilir rasyad, amma ba'du. Tuan juri yang saya hormati, hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah benar bahwa di zaman sekarang ini kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dengan perang Khandaq. Hanya saja perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini bukan ujung tombak, bukan ujung pemerang, bukan ujung panah, tetapi perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang di masa kepemudaan. Yang kalau kita kalah sekarang, memang kita masih beragama, tetapi 5, 10, bahkan 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Hadirin, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, yang penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang sangat indah dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat. Maka itu pantas, hadirin, jikalau para generasi muda merupakan suatu penentu maju atau mundurnya suatu bangsa dan agama. Sebagaimana Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berilah aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan wajah dunia. Dan sebagaimana Syekh Mustafa Al-Gholayaini, seorang pujangga Mesir, di dalam kitab Izautun Nasihin mengatakan, inna fi yadi subban amrul ummah wa fi akdamiha ayataha. Di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tema ceramah dengan tema peran generasi pemuda Islam masa kini dalam memajukan bangsa dan agama, dengan rujukan Al-Quran surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Hadirin, kalau kita kaji lebih dalam, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir menjelaskan ayat tersebut, yakni aidaha min ba'diha ulail akhtiyakumul asqiya. Setelah generasi yang beriman dan bertakwa, akan datang generasi yang celaka, yaitu generasi yang adaa'us shalah, generasi yang meninggalkan sholat, wa taba'us syahwat, dan generasi yang memperturutkan hawa nafsunya, melanggar aturan-aturan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadirin, yang dimaksud dengan wataba'us syahawat menurut Dr. Sulaiman Al-Asqoni dalam Jedat At-Tasir min Bagil Qadir menjelaskan, yaitu para generasi muda yang suka mengkonsumsi narkoba serta melakukan zina. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, bagaimanakah peran generasi pemuda Islam masa kini dalam memajukan bangsa dan agama? Yang pertama, para generasi muda dituntut untuk menjadi seorang yang sesuai dengan perkataan Muhammad Abai Aratomi mengatakan,
ayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuqwa. Eksisnya para generasi muda hanyalah dengan ilmu dan takwa yang dilandasi dengan sikap nasionalisme, cinta tanah air sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Yang kedua, para generasi muda dituntut untuk mampu memenuhi janji kemerdekaan sesuai dengan falsafah Pancasila dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana hadirin, dalam ajang lomba ceramah ini kita ada yang dari DKI Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada yang dari Jawa Timur. Tetapi tidak menjadikan kita untuk terpecah belah, melainkan menjadikan kita untuk bersama-sama memajukan bangsa dan agama. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-jama'atur rahmatun wal firqatu azabun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, pemuda adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Anak-anak muda jawabannya, maka menghancurkan Islam tidak perlu menyegel masjid, tidak perlu melarang pengajian, cukup meracuni para generasi muda dan menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian musim. Betul hadirin, betul hadirin. Oleh karena itu, kesimpulan dari ceramah saya ialah, mari para generasi muda tunjukkan bahwasanya para generasi muda mampu berprestasi dan para generasi muda mampu berkontribusi untuk bangsa dan agama, sehingga para generasi muda mampu menjadi pelopor dan legislator dalam memajukan bangsa dan agama sesuai dengan konsep Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Diung todai istidir tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.